Ya Allah, Ya yaitu keutamaan Allah. orang-orang yang haji bagi umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, loh emangnya sudah ada yang haji tak sebelum umat Nabi Muhammad? Iya, sebelum umat Nabi Muhammad sudah ada yang haji di Baitullah, yaitu dari kalangan para malaikat. Tahun kapan itu? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, alam semesta saja menurut ilmuwan, menurut tim NASA itu sudah usianya sekitar 18 miliar tahun, ya. 12 miliar tahun ini alam semesta menurut mereka. Wallahu a'lam, hakikatnya di sisi Allah kita nggak tahu, ya. Sedangkan usia manusia di permukaan bumi ini mulai Nabi Adam sampai zaman kita kurang lebih 7.000 tahun. Kita dengan Nabi Muhammad kurang lebih 14 abad atau 1.400 tahun. Kita dengan Nabi Isa kurang lebih 2010 tahun. Bukan kurang lebih, memang segitu. Dengan milad atau kelahiran Nabi Isa. Kita dengan Nabi Musa kurang lebih 3.800 tahun. Kita dengan Nabi Ibrahim 5.000 tahun. Kita dengan Nabi Nuh 6.000 tahun. Kita dengan Nabi Adam berapa? 7.000 tahun. Sebelum Nabi Adam nggak ada manusia. Nah, Baitullah yang ada di permukaan bumi ini adalah tempat atau rumah yang Allah tentukan pertama kali sebelum ada rumah. Dalam surat Ali Imran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarak. Rumah pertama kali yaitu Baitullah yang ada di permukaan bumi adalah Baitullah, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah yang sampai sekarang ada. Para malaikat sudah mengelilingi Ka'bah ini, tawaf, semuanya tawaf, ya, semuanya haji. Kemudian dilanjutkan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Apa makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Cuma yang tertulis, ya, ada makhluk yang berjenis namanya alban, ada makhluk berjenis aljan, ya. Alban sama aljan ini dulu dua makhluk yang berperang, yang saling menumpahkan darah, yang membuat kerusakan di permukaan bumi. Sehingga gak heran kalau ketika Allah mau menciptakan manusia, ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku Allah akan menciptakan khalifah atau pemimpin yang ada di permukaan bumi. Akhirnya mereka bertanya kepada Allah, bertanya dengan seperti komplain, ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya Allah, Engkau akan menciptakan makhluk yang akan menghancurkan permukaan bumi lagi. Engkau akan menciptakan makhluk yang akan berperang lagi. Karena sejarahnya malaikat sudah tahu dulu, malaikat ini sudah melerai antara dua jenis makhluk, antara alban sama aljan ini. Malaikat melerai, ya, yakni perperangan antara dua makhluk ini dia diselesaikan oleh para malaikat sehingga semua jenis alban itu sudah wafat semuanya. Yang sampai aljan ini punya keturunan-keturunan, yaitu sampai sekarang ada, yaitu jin, ya. Dari jin ini terbagi, ada di antara keturunannya itu iblis. Gimana sedikit atau sekilas kisahnya iblis? Nah, ketika dulu kan ada peperangan antara dua makhluk ini, antara aljan wal ban. Kemudian malaikat kan bagian melerai, sekaligus malaikat ini membinasakan dari kalangan yang sangat sadis, yaitu yang sangat kejam dari alban. Semuanya dihabisi kecuali aljan. Maka ada dari aljan ini yang masih kecil, baru dilahirkan, kecil sekali, mungil, imut-imut, lucu, ya. Maka dibawa oleh malaikat. Keturunannya jin ini dibawa oleh malaikat satu saja. Dibawa kemana? Ke arsy. Di arsy tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, puluhan ribu tahun di sana. Setelah besar di sana, dia nggak tahu, dianya sendiri nggak tahu kalau keturunan apa? Jin. Di Ka'bah Al-Musyarrafah ini sudah dikelilingi dan sudah ditawafi oleh para malaikat. Ketika sudah datang zaman Nabi Adam, Nabi Adam sudah turun dari surga. Ya, setelah kisah panjang lebar dengan iblis di sana, Nabi Adam oleh Allah diperintah untuk mengelilingi Ka'bah atau untuk haji, untuk tawaf. Kemudian dilanjutkan di zaman Nabi Nuh.
Nah, di zaman Nabi Nuh ada banjir yang setelah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, ternyata yang ikut hanya 80 orang. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun atau 1000 tahun kurang 50 tahun. Ini yang ikut beliau hanya berapa? Hanya 80 orang. Maka banjir itu hanya satu kali sejarah yang terjadi di dunia ini. Banjir di satu waktu, yaitu hanya di zaman Nabi Nuh. Kita melihat kejadian tsunami ya yang menimpa beberapa tahun yang lalu di Aceh, berapa puluh ribu orang yang menjadi korban. Padahal itu sekedar tsunami, kalau dibandingkan dengan semua sedunia ini bagaimana? Itu ternyata terjadi di zaman Nabi Nuh. Sehingga Ka'bah ini sudah hilang. Bangunan Ka'bah sudah hilang. Gak ketahuan mana bekasnya. Ketika Nabi Nuh sudah wafat, dilanjutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah al-Musyarrafah, ya dengan apa? Dengan kaidah atau dengan bentuk yang sudah ditentukan oleh Nabi Ibrahim lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi qawaid yang sudah ditentukan sampai sekarang ini adalah qawaid Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mulai zaman Nabi Ibrahim terus berlanjut sampai Nabi Ismail, berlanjut sampai keturunan-keturunannya, sampai zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu sekilas tentang kisah Baitullah yang sampai sekarang kita oleh Allah diperintah untuk haji. Dari kita yang mampu, yang mudah-mudahan panjenengan oleh Allah diberi kemampuan, diberi kemudahan ya untuk bisa haji ke Baitullah. Ini Abuya dalam kitab beliau Khusaisul Ummatil Muhammadiyah halaman 194, beliau menyampaikan tentang keutamaan orang-orang yang haji dari umat baginda Rasulullah. Jadi umat-umat terdahulu ternyata juga sudah pernah berhaji. Namun umat baginda Rasulullah memiliki nilai plus, memiliki kekhususan dibanding umat-umat terdahulu. Apa itu? Al-awwal annal hajj hajjuhu yahdimu ma qablahu, bahwasanya orang yang berhaji, hajinya ini bisa melebur apapun yang sebelumnya, yaitu melebur dosa-dosanya. Kekhususan yang kedua, annal hajj mujahidun, bahwasanya orang yang haji itu seperti orang yang jihad di jalan Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihadul kabir wal dhaif wal mar'ah al hajju wal umrah. Jihadnya orang tua, jihadnya orang yang lemah, sakit ya, sehingga dia nggak bisa ikut perang di medan peperangan. Wanita yang jelas memang dari gendernya saja sudah bukan orang yang membidangi peperangan, sudah bukan kodratnya gitu ya. Al-kabir, siapa orang yang sudah tua renta, sudah nggak bisa perang, sudah, maka perang mereka adalah al-hajj wal umrah, yaitu haji dan umrah. Kemudian wa an Utsman bin Sulaiman, dari Utsman bin Sulaiman, an jaddatihi ummi abihi qalat, dari jaddatihi yaitu dari neneknya, nenek dari ibunya, dari bapaknya, qalat pernah berkata, ja'a rajulun ilan nabi, berarti neneknya ini seorang sahabat wanita. Ada seorang laki-laki pernah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian orang laki-laki ini berkata, inni uridul jihad, wahai Rasulullah, saya ingin jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, hujjal bait, sudah kamu haji saja. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin melihat kondisi orang ini, dia kondisinya lemah, dia kondisinya sakit, atau sudah tua renta, gak memungkinkan untuk perang. Ya, kalau seandainya perang ini kan malah diremehkan sama lawan, gitu ya. Maka apa? Sudah kamu haji saja. Karena sama saja pahalanya dengan orang yang
jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annal hajja min wafdillah. Orang yang haji ini adalah delegasi Allah atau utusan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi orang yang menjadi utusan Allah berarti dia orang yang mulia. Gitu ya. Orang akan menjadi mulia kalau menjadi utusan orang yang mulia. Rasulullah mengutus sebagian sahabatnya ke para raja. Saya diutus fulan. Kita saja ya, kalau diutus kiai, apalagi bawa surat ke pondok besar, kiai besar yang sulit ditemui, kita pede. Kenapa? Utusannya kiai kita ya. Jadi pertama kali izin itu kan sulit mau masuk. Oh ini saya utusan. Utusan siapa? Anggap kiai saya, Abi Ihya. Apalagi saya utusan Abu Yazid Ahmad Al-Maliki. Wah, langsung santri-santrinya langsung semua. Gak ada yang apa? Yang melarang. Ini buktinya. Nah ini utusan akan ikut mulia dengan kemuliaan yang mengutus. Bagaimana kalau dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Di sini Rasulullah bersabda, "Wafdullahi salasatun." Delegasi-delegasi Allah atau utusan-utusan Allah itu ada 3. Al-ghazi, orang yang berperang di jalannya. Wal hajj, yaitu orang yang berhaji. Wal muqtamir, dan orang yang umrah. Dalam hadis lain, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang-orang yang haji dan orang-orang yang umrah adalah delegasi Allah. In sa'alu utu, jika mereka meminta kepada Allah pasti dikabulkan. Wa in da'au ujibu, jika mereka berdoa pasti diijabahi. Wa in anfaqu ukhlifa alaihim, jika mereka menginfakkan hartanya dalam rangka keperluan haji, ya baik itu untuk perjalanan, untuk ongkos, untuk bekal-bekal yang dibutuhkan sampai pulangnya, untuk nafkah anak istri keluarga yang ditinggalnya selama dia haji. Semua ini adalah nafkah-nafkah yang dikeluarkan untuk haji atau umrah, semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsu Abil Qasim biyadihi, demi Allah, demi jiwanya Muhammad yang ada di tangannya, yaitu demi Allah. Ma ahalla muhillun, tidaklah orang-orang mengucapkan apa? Labbaik Allahumma labbaik wala kabbar mukabbirun. Ya. Tidaklah orang apa? Mengucapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan tidak bertakbir. Ini waktunya takbir kapan? Yaitu seusai orang-orang lempar jumrah Aqabah malam tanggal 10 Dzulhijjah, di mana di Aqabah ada di Mina, melempar 7 batu atau 7 kerikil. Setelahnya langsung takbir, bukan labbaik Allahumma labbaik lagi. Ya. Wala kabbar mukabbirun ala syarafin minal asyraf illa ahalla ma baina yadayhi wa kabbara bi takbirihi hatta yanqati'a mablaghat turab. Ya. Dan wala kabbar mukabbirun ala syarafin minal asyraf, yaitu di mana? Di jalan, di lembah, ya di manapun ketika dia apa? Dia haji atau umrah, illa ahalla ma baina yadayhi wa kabbara bi takbirihi. Kecuali ahalla ma baina, kecuali Allah Subhanahu wa taala pun juga apa? Juga membalas takbirnya dia, atau kan dia labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya datang dengan panggilanmu ya Allah. Itu istilahnya labbaik. Labbaik ini memenuhi panggilan, gitu ya. Nah, orang yang mengatakan labbaik, Allah juga mengatakan labbaik wa sa'daik, gitu ya. Allah juga mengatakan labbaik. Dan wa kabbara bi takbiri hatta yanqati'a mablaghat turab, sampai dia ini selesai, dia di ujung tanah, artinya sampai dia selesai takbirnya, sampai dia selesai labbaik Allahumma labbaik bacaannya itu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga dari keutamaan umat Nabi Muhammad yang berhaji. Ya ilahi man la